Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Materi lanjutan yaitu koperasi bagian 4 tentang perhitungan sisa hasil usaha atau SHU. Seperti biasa sebelum kita mulai, terima kasih yang sudah subscribe dan follow Instagram juga di @ahmad_y_prasetyo. Kita lanjut untuk perhitungan SHU ya. Ada dari dasar hukumnya dahulu, ini dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 dan juga Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Kita lihat apa ada perbedaan, pastinya ya tidak ya, karena ini kan satu sumber dari undang-undang yang sama ya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. SHU itu sebenarnya adalah laba koperasi. Istilah khasnya memang sisa hasil usaha. Kalau di perusahaan kan laba gitu ya. Jadi sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, nah ini hampir sama juga ya. Jadi SHU koperasi setelah dikurangi dana cadangan, cadangan kan untuk nambah modal koperasi ya, itu nanti akan dibagikan kepada anggota dan juga untuk keperluan yang lain seperti dana pendidikan, dana sosial ya, yang besarnya sesuai dengan keputusan rapat anggota. Kemudian yang ketiga ini, nah ini ada sedikit ya, tapi intinya sama juga ya, besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota ya. Kalau di peraturan menteri, besarnya bagian SHU yang dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota terhadap koperasinya ya, atau dalam kurung transaksi usaha dan partisipasi modal anggota kepada koperasinya. Oke, kita lihat ini adalah contoh perhitungan SHU ya yang akan diberikan kepada anggota. Oke, pembagian SHU kepada anggota koperasi itu nanti ada dua jasa, ada jasa usaha sama jasa modal. Oke ya, yang pertama kita bahas dulu dari jasa modal dulu ya. Itu nanti dihitung berdasarkan kontribusi modal anggota yang di-store kepada koperasi. Itu sumbernya simpanan pokok dan simpanan wajib saja. Sukarela tidak, simpanan sukarela tidak ya. Kemudian dari SHU jasa usaha anggota tergantung koperasinya. Kalau koperasi konsumsi, nah itu nanti kontribusi pembelian barang atau jasa kepada koperasi. Koperasi simpan pinjam, kontribusi pinjaman dan bunga yang telah diberikan kepada koperasi ya. Koperasi produksi, kontribusi penjualan hasil barang atau jasa yang melalui koperasi. Jadi kalau misalnya, saya bahas lagi kalau koperasi konsumsi, kalau ada anggota yang sering membeli barang-barang melalui koperasi, maka SHU-nya makin besar. Tapi kalau ada anggota koperasi membeli barang dan jasanya malah ke toko yang lain misalnya, maka nanti dia SHU-nya kecil. Ya, bahkan hanya dapat SHU jasa modal saja. Simpan pinjam juga sama, semakin sering dia minjem ya dan mengembalikan pasnya ya. Kan dia kan nanti memberikan bunga kepada koperasi, kontribusinya besar, maka SHU-nya juga semakin besar. Kemudian yang produksi juga sama, ya. Koperasi punya toko ya, kemudian menjualkan barang-barang hasil produksi kepada pelanggan ya. Jadi nanti kalau ada anggota koperasi yang menjual melalui koperasi, maka SHU-nya semakin besar. Nah, kita lihat contoh ngitung SHU-nya ya. Jadi SHU itu nanti dari anggota, SHU usaha anggota itu ada dua jasa, dari jasa modal ditambah jasa usaha anggota. Oke, kita lihat nih contoh soal UN tahun 2014, nomor 36, contoh perhitungan SHU koperasi konsumsi. Koperasi makmur dalam tahun 2013 memperoleh datanya itu ya, SHU 60 juta, penjualan koperasi 72 juta, simpanan pokok 18 juta, simpanan wajib 30 juta. Anton anggota koperasi memiliki simpanan sukarela 300.000, simpanan pokok 500.000, simpanan wajib 2 juta. Pembelian Anton di koperasi 700.000. Untuk jasa simpanan 40%, jasa usaha 30%, cadangan 20%, jasa pendidikan 10%. Berapa nggak SHU yang diterima Anton? Kita bahas, ada dua jasa tadi ya, SHU jasa modal sama SHU jasa anggota. Kita lihat dulu yang jasa modal adalah simpanan Anton, nanti dibagi simpanan koperasi dikali bagian SHU jasa modal. Oke, simpanan Anton hanya simpanan wajib dan pokok aja. Berarti itu adalah 2 juta ya, ditambah 500.000, 2,5 juta.
Kemudian simpanan koperasinya adalah pokok dan wajib tapi semua anggota ya. Jadi itu simpanan di koperasinya adalah 18 juta sama 30, jadinya 48 juta. Nah, dikali bagian SHU jasa modal. SHU jasa modalnya, jasa simpanan yaitu adalah 40%. Ya. Dikali SHU-nya. Nah, SHU yang diperoleh itu kan ya 60 juta yang atas tuh ya. Paling atas dari SHU-nya 60 juta, sehingga SHU jasa modalnya adalah 1.250.000. Untuk jasa usaha anggota ini koperasi konsumsi, berarti nanti dilihat pembelian Anton berapa. Nah, Anton membeli sebanyak 700.000. Kemudian total penjualan koperasi 72 juta. Ya, per 72 juta, terus jasa usaha itu 30%. Ya, dikali SHU-nya yang atas tadi 60 juta. 175.000. Sehingga kalau dijumlah hasilnya adalah SHU yang diterima Anton adalah 1.250.000 ditambah 175.000, jadinya 1.425.000 ya. Oke, kita lanjutkan lagi contohnya kalau SHU-nya koperasinya koperasi simpan pinjam. Ya, oke, kita lihat. Koperasi simpan pinjam Semar Jakarta, jumlah seluruh simpanan pokok dan wajib dalam koperasi adalah 40 juta. Jumlah pinjaman kepada anggota atau piutang koperasi yang telah dibayar kembali 20 juta. Adapun rincian pembagian SHU-nya adalah mendapatkan SHU 40 juta juga, kebetulan sama ya. Kemudian pada anggaran dasarnya ditentukan persentase SHU untuk 25% untuk sebanding dari jasa usaha anggota, 20% untuk jasa simpanan atau jasa modal nanti ya. Misal seorang anggota memiliki simpanan 1 juta dan pernah meminjam dari koperasi sebesar 1 juta. Ini kebetulan tidak dirinci pokok dan wajib ya. Ceritanya simpanannya 1 juta. Tapi intinya pokoknya nanti hanya simpanan pokok sama wajib aja ya. SHU jasa modalnya adalah simpanan anggota per simpanan koperasi ya. Dikali bagian SHU jasa modal. Oke, kita lihat simpanan anggota kan 1 juta. Ya, simpanan koperasinya itu 40 juta. Pokok dan wajibnya ya. SHU jasa modalnya simpanan ya 20%. Ya, dikali SHU yang diperoleh 40 juta. Ya, itu ketemunya 200.000. Kemudian untuk SHU jasa usaha anggota itu pinjaman anggota pernah minjem 1 juta. Itu kan. Terus per piutang koperasi itu pinjaman kepada anggota itu adalah 20 juta yang atas ya. Dikali SHU jasa usaha anggota adalah 25%. Ya, dikali SHU-nya sendiri yang diperoleh adalah 40 juta. Ketemunya 500.000. Nah, di total nanti 200.000 ditambah 500.000 sama dengan 700.000. Oke, gampang ya untuk perhitungan SHU. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.